Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumedang, akan menyampaikan aksi nyata 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru, sehingga pembelajaran tidak mengeksplorasi kemampuan murid, hanya menerima materi saja. Murid tidak banyak menyampaikan gagasan atau pendapatnya. Seharusnya, pembelajaran harus fokus pada murid, jadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya sekedar memberi materi pelajaran dan hanya fokus pada ketuntasan KKM dalam penilaian saja, tetapi harus lebih menuntun murid untuk menumbuhkan kodrat alam dan kodrat zaman murid untuk mencapai kebahagiaan. Di samping itu juga harus menjadi teladan bagi para murid. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yang saya kerjakan, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menggunakan atau menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Akhir paragraf ataupun tiga. Paragraf ini wajah bulan paragraf ketiga. Selanjutnya, cara bulan berubah bentuknya. Wajah bulan kembali jadi pertama. Namun, cara bulan kembali. Selanjutnya, saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang saya telah sampaikan kepada murid saya. Tentunya ada tantangan. Tantangan yang pertama, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja atau mengandalkan temannya saja. Yang kedua, tantangannya masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, melakukan pembimbingan secara personal. Yang kedua, melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agif Rubianto. Saya adalah salah satu guru di SDN Cikamuning, tepatnya yaitu mungkin bisa disebut rekan kerja dari Pak Asep Saifuddin yang sekarang tengah menjalani pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Yang saya lihat dari Pak Asep itu banyak sekali perubahan, khususnya pada proses pembelajaran di kelas. Saya dengar dan saya rasakan sendiri, mungkin pembelajaran yang dulunya Pak Asep seperti guru-guru biasa ya, yang tadinya hanya menggunakan buku sebagai atau modul ajar yang memang menjadi fokus utama, kini Pak Asep banyak sekali meluangkan waktu untuk menciptakan pembelajaran yang memang secara garis besar
Yang tadinya berpusat pada guru, kini pembelajarannya pun menjadi lebih meriah, lebih seru. Saya lihat anak-anak pun dari ekspresi mereka lebih ceria, lebih menyenangkan. Jadi pembelajarannya tidak berpusat dari seorang guru saja. Pak Asep mengembangkan menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan, tetapi materi yang disampaikan pun tidak berkurang sedikit pun. Kemudian murid kini mulai senang, saya lihat ya. Dilihat di samping dari itu, murid-murid sudah mulai menunjukkan keberanian menyampaikan pendapat, gagasannya, karena memang didukung dari pembelajaran yang Pak Asep lakukan. Yang tadinya fokus pembelajaran yang berpusat pada guru, kini bisa dibilang Pak Asep sukses membawakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang memang notabene murid-murid itu unik, banyak sekali perbedaan-perbedaan, tapi Pak Asep dapat mengemasnya menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai kebutuhan dengan mereka. Salut buat Pak Asep, terus berkembang, terus mengepakkan sayapnya di dunia pendidikan. Semangat. Nah, ini namanya siapa? Adelian Persipak kelas 6 ya. Ini murid wali kelasnya siapa? Pak Asep Saipudin. Waktu semester 1 belajar sama Pak Asep, kebanyakan Pak Asep gimana di kelas? Baca buku, belajar, terus menerangkan. Oh, Pak Asepnya menerangkan. Waktu menerangkan suka ngantuk nggak? Enggak. Yakin. Tapi seru. Seru. Lumayan. Beda nggak dengan yang semester sekarang? Beda Beda banget. banget. Gimana bedanya apa? Kalau sekarang Pak Asep suka ngapain di kelas? Main kuis, terus Main kuis gimana? kuis Pakai apa? Chromebook. Oh, pakai Chromebook. Kalau semester 1 enggak? Enggak. Kalau sekarang suka pakai Chromebook. Kemudian di Chromebook suka ngapain? Main kuis. Main kuis terus belajar. Oh, belajarnya dari Chromebook. Oke. Lebih seru sekarang atau yang kemarin? Sekarang Yang sekarang. Oke. Terima kasih. Oke, namanya siapa? Fitri kelas 6. Berarti wali kelasnya Pak Asep ya. Nah, masih inget gak waktu pembelajaran di semester 1? Masih ingat. Nah, Pak Asep kebanyakan ngapain? belajar Ya, belajarnya ngapa? Belajarnya kan banyak. Pak Asep kebanyakan apa? menulis, Oh, banyak nulis Pak Asep. Kemudian apalagi? Banyak menerangkan. Wah, oh jadi Pak Asep banyak menerangkan. Kalau waktu Pak Asep menerangkan suka fokus nggak? tidak Oh, tidak. Kadang ngantuk gitu. Oke, pembelajar. Tapi Pak Asep menerangkannya bagus. bagus, Bagus. Nah, beda nggak dengan yang sekarang? beda banget. Beda. Nah, kalau yang sekarang di semester 2 gimana? Seru. Seru. Jadi seruan sekarang atau yang semester 1? Sekarang Seru sekarang. Gimana bedanya? Serunya di mana? sekarang sering main Chromebook. Oh, jadi belajarnya pakai Chromebook. Masih suka nerangin Pak Asepnya? Masih Masih, tapi lebih suka ngantuk. tidak. Enggak, sekarang lebih seru. Ya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Asep Saipudin
calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sumedang. Izinkan saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.2 terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Kemudian, pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Penerapan ke depan, saya akan membuat pembelajaran dan suasana kelas yang mementingkan murid. Saya akan memperbaiki pembelajaran, membuat inovasi dan kolaborasi dengan siklus Bremik. Diawali dengan dasar berpihak dan menghamba pada murid, saya akan melakukan refleksi secara kontinu dan terjadwal sebagai dasar memperbaiki dan memajukan pendidikan yang ada. Setelah itu, saya secara mandiri mencari, menggali, dan mendalami ilmu pengalaman dan pengetahuan yang baru yang nantinya dijadikan modal membuat inovasi-inovasi. Tak lupa, saya akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak guru, orang tua, kepala sekolah, komite sekolah demi kemajuan bersama. Hasil dari inovasi dan kolaborasi akan diterapkan di sekolah dan kelas demi keberpihakan kepada murid. Dengan pendekatan kekerabatan, mengajak seluruh rekan guru melakukan praktik baik dan menjadi motor rekan guru lain membuat dan menerapkan inovasi di sekolah demi kemajuan pendidikan. Adapun kata Bremik, B yang pertama berpihak pada murid, R reflektif, M mandiri, I inovatif, dan K kolaboratif. Diawali dengan dasar berpihak dan menghamba pada murid, saya akan melakukan refleksi secara kontinu dan terjadwal sebagai dasar memperbaiki dan memajukan pendidikan yang ada. Setelah itu, saya secara mandiri mencari, menggali, dan mendalami ilmu pengalaman dan pengetahuan yang baru nantinya dijadikan sebagai modal membuat inovasi-inovasi. Tak lupa, saya akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak, guru, orang tua, kepala sekolah, komite sekolah demi kemajuan bersama. Hasil dari inovasi dan kolaborasi akan diterapkan di sekolah dan kelas kami demi keberpihakan kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang, akan memaparkan aksi nyata 1.4
terkait visi misi guru penggerak yang telah saya buat. Kegiatan aksi nyata dilaksanakan sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif sebagai pendekatan berbasis aset atau menemukanali hal positif dari masing-masing guru dan lingkungan sekolah untuk dijadikan sebagai kekuatan yang digunakan untuk menumbuh kembangkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Visi SDN Cikamuning mewujudkan lulusan yang berprestasi, cerdas, berdasarkan iman dan takwa dalam rangka mensukseskan wajib belajar menuju profil pelajar Pancasila. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila, cerdas dan berprestasi menuju profil pelajar Pancasila. Setelah visi guru penggerak, saya kemudian menggunakan metode ATAP terdiri dari A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran tentang visi guru penggerak yang telah saya buat. Selanjutnya, setelah metode ATAP, saya membuat prakarsa perubahan diri Bagja terhadap visi saya, yaitu meningkatkan budaya literasi di SD Negeri Cikamuning. Yang selanjutnya, tahapan Bagja berdasarkan perubahan diri yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sumedang, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 terkait disiplin positif. Baik, untuk selanjutnya, mengapa budaya positif itu perlu untuk dilaksanakan di sekolah atau sebuah lembaga? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah yang dianut dan diyakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita semua seorang guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid berkesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Oleh karenanya, sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak kepada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau sekolah. Semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Adapun tujuan aksi nyata yang saya buat terkait disiplin positif adalah yang pertama, mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat.
Yang selanjutnya, bagaimana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Tolak ukur pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, bagaimana murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Yang kedua, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten, secara kontinu terus-menerus. Yang terakhir, terciptanya suasana atau lingkungan positif di sekolah. Lini masa tindakan yang saya dapat lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas. Selanjutnya, saya akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi penanaman materi budaya positif. Dan selanjutnya, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah saya buat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari Ibu Kepala Sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan sukses. Kemudian, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Selanjutnya, dukungan dari wali murid dalam menerapkan budaya positif di rumah. Pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, memohon izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang selanjutnya, melakukan diseminasi budaya positif dan berbagai pengalaman dalam penerapan budaya positif tentang pembuatan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Ada apa ini anak-anak? Ada apa ini? Kenapa Silvin? Kenapa? Kamu kenapa Silvin? Siapa yang bajunya tadi di kelas? Siapa? Baju namanya sendiri. Dia kan sedang membaca. Makanya kalau lepas itu ya, kalau minum itu harus sambil duduk. Jadi membaju teman dia. Nah ini bukan jadi satu ini bukunya jadi basah. Ini tidak boleh ya perbuatan seperti ini. Kamu sedang belajar, kamu malah minum sambil berdiri. Jatuh tidak kena teman kamu. Tidak boleh ya perbuatannya sudah baik. Apa tadi? Ayo, Bapak nanya saksinya siapa tadi? Betul nggak? Siapa tadi? Betul. Jadi tidak sengaja. Oh, jadi begini ya, Silvi ya. Apa ya tadi Siva itu tidak sengaja katanya. Dia jatuh, ya. Mau dimaafkan? Sok silakan bersama ya. Nah, gitu ya. Nah, kita kan kalian itu satu kelas, tidak boleh saling seperti itu. Hal itu sama saja sama kalian semuanya ya. Yang jadi tidak boleh harus kasih hak. Nanti jangan lupa harus saling memaafkan. Itu pesan dari Bapak ya. Ya, Bang Nana sehat ya.